Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang masyarakat madani. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jadi, masyarakat madani atau dalam bahasa Inggris disebut dengan civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Beberapa tokoh juga mendefinisikan tentang masyarakat madani ini. Salah satunya itu Dewan Raharjo. Beliau mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Jadi, masyarakat madani dalam bahasa Inggris disebut dengan civil society. Ialah konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses perubahan dari pola kehidupan yang lama menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Oke, selanjutnya kita kupas bagaimana sih munculnya masyarakat madani. Jadi, ide awal masyarakat madani ini terjadi pada tahun 622 Masehi, yaitu ide awal masyarakat madani ini dimulai pada Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Yathrib dan merubahnya menjadi kota. Di Madinah ini, Nabi Muhammad SAW membuat tata aturan kemasyarakatan yang mengikat seluruh warga dengan satu dokumen perjanjian, yaitu disebut dengan Misasak al-Madinah atau yang disebut dengan Piagam Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Kemudian civil society ini dipahami sebagai sistem kenegaraan. Pemahaman demikian dikembangkan oleh salah satu tokoh yaitu Aristoteles berkisaran tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Menurut Adam Ferguson, civil society dipahami sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan kebalikan dari masyarakat primitif. Jadi, visi etis ini untuk memelihara tanggung jawab sosial yang terhalangi oleh sentimen moral antar masyarakat secara alamiah. Adapun menurut Thomas Paine, civil society dimaknai sebagai antitesis negara dan atau sebagai alat kontrol sebuah negara. Nah, ada juga teori yang dikembangkan oleh Hegel, Marx, dan Gramsci yang menyatakan bahwa civil society dimaknai sebagai elemen ideologi kelas dominan. Nah, jadi itulah dia tentang bagaimana munculnya masyarakat madani yang berawal dari ide masyarakat madani yang dimulai oleh Rasulullah SAW hingga pendapat para ahli atau para tokoh. Baiklah, kita sudah mengupas bagaimana munculnya masyarakat madani. Selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mengupas bagaimana konsep masyarakat madani. Jadi konsep masyarakat madani mengacu pada konsep civil society yang telah berkembang di daerah barat. Yaitu konsep society ini terbentuk dari 3 kejadian besar di daerah Eropa Barat. Bisa dilihat pada gambar yang berwarna kuning dan biru yang merupakan ketiga dari revolusi yang terjadi di Eropa Barat, yaitu ada revolusi industri, revolusi Prancis, dan reformasi teologis. Dari ketiganya itu sendiri masing-masing menciptakan revolusi atau menghasilkan revolusi. Kita mulai dari revolusi pertama yaitu revolusi teologis yang di sini menghasilkan sekularisme. Selanjutnya revolusi industri yang menghasilkan model teknonatrisme baik yang bercorak kapitalisme pasar, sosialisme maupun negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, yang ketiga yaitu revolusi Prancis. Pada revolusi Prancis ini ada revolusi Prancis dan revolusi Amerika yang menghasilkan model negara dan masyarakat yang mengacu kepada trilogi atau ideologi, yaitu ketiganya adalah liberté, égalité, dan fraternité, dan di dalam berbagai coraknya. Nah, itulah seputar konsep bagaimana masyarakat madani yang terdiri dari 3 revolusi, yaitu reformasi teologis, revolusi industri, dan revolusi Prancis dan revolusi Amerika.
yang dimana revolusi tersebut tentunya menghasilkan berbagai ideologi baru dalam corak keluarga atau masyarakat. Nah, setelah kita mengenal konsep masyarakat madani, mungkin kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana masyarakat madani dalam pandangan Islam atau dalam kehidupan Islam. Nah, bagaimana sih masyarakat madani dalam Islam? Nah, jadi dalam Islam, tentunya Islam mempunyai landasan yang kuat untuk memunculkan masyarakat yang beradab dan komitmen pada kontrak sosial, baik pada kepemimpinan Islam serta norma yang telah disepakati dan bersama atau syariah. Dalam bangunan sosial tolong-menolong, masyarakat muslim itu ciri dasarnya ialah ta'awun atau tolong-menolong. Ada takaful atau saling menanggung dan tamadun atau memiliki solidaritas. Nah, jadi dalam konteks ini kita memilih atau mengartikan masyarakat madani sebagai terjemahan dari kosakata bahasa Arab, yaitu mujtama atau madani. Baiklah, perlu kita ketahui juga kalau kata atau bahasa dari kata madani ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata madani yang berasal dari kata Madinah yang berarti kota, yang menunjukkan banyaknya aktivitas, dinamis, dan pengaruh dengan kreativitas. Jadi itu ya, kata masyarakat madani atau madani berasal dari bahasa Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan teladan yang membentuk tatanan masyarakat di kota Madinah ini, sehingga disebut dengan masyarakat madani, yaitu sebagai tatanan masyarakat atau ideologi. Hadirnya Nabi Muhammad SAW tentunya membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi peradaban umat manusia. Nabi Muhammad merupakan teladan bagi umat manusia dalam pembentukan masyarakat yang berperadaban. Nabi Muhammad sendiri mengubah nama Yastrib menjadi Madinah al-Nabiti atau kota Nabi. Nah, jadi itulah bagaimana masyarakat madani dalam lingkup atau dalam Islam. Mungkin setelah kita membahas mengenai masyarakat madani dalam lingkup Islam, kita menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana sistem masyarakat madani di Indonesia. Nah, bagaimana sih pengaruh masyarakat madani di Indonesia? Di Indonesia sendiri, ideologi masyarakat madani atau pemberdayaan masyarakat madani di Indonesia dimotori oleh dua ormas besar, yaitu NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan kedua ormas tersebut usianya lebih tua daripada bangsa ini sendiri, yang dimana bangsa ini lahir pada atau merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi kedua ormas ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia ada atau merdeka. Jadi bagaimana sih peranan dari kedua ormas tersebut? Jadi ormas atau NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah ini keduanya adalah ormas yang besar. Kedua ormas ini harus bisa memberikan contoh yang baik kepada para pejabat dan pemimpin bangsa ini, yang dimana keduanya tentu sama-sama menjadi landasan atau pedoman bagi rakyat, yaitu rakyat Indonesia. Nah, itulah dia bagaimana masyarakat madani Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia sendiri mempunyai dua ormas besar, yaitu NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang menjadi pedoman atau masyarakat madani di Indonesia sendiri.
Jadi cikal bakal masyarakat madani di Indonesia telah muncul bahkan sebelum kemerdekaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya organisasi politik dan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, dan lain sebagainya yang menyuarakan nasionalisme dan penegakan hak asasi manusia pada masyarakat. Jadi selain adanya partisipasi di bidang sosial dan politik, masyarakat madani di Indonesia juga tercermin dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, dan agama. Keberagaman tersebut memunculkan kemajemukan bangsa Indonesia serta toleransi yang diharapkan mampu mencegah timbulnya konflik-konflik atau SARA. Terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi adab dan nilai-nilai kemanusiaan merupakan cita-cita semua bangsa. Supaya cita-cita tersebut dapat tercapai, tentunya harus ada kerja keras dari setiap komponen masyarakat. Hal itulah yang menjadi tantangan bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat madani. Adapun civil society di Indonesia sendiri, tentunya terjadi pro kontra yang tampak masih mewarnai narasi civil society di Indonesia, terutama dalam mengkategorisasikan jenis civil society yang ada. Baiklah, itulah dia bagaimana masyarakat madani di Indonesia. Oke, setelah kita mengupas materi tentang bagaimana masyarakat madani di Indonesia, mungkin kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri masyarakat madani. Nah, apa saja sih ciri-ciri masyarakat madani? Jadi, ciri-ciri masyarakat madani ini terdiri dari beberapa ciri-ciri ya, yaitu menjunjung tinggi nilai, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesejahteraan dan transparansi, ruang publik yang bebas, supremasi hukum, keadilan sosial, dan partisipasi sosial. Nah, jadi itulah dia beberapa ciri yang mengenai dengan ciri-ciri masyarakat madani. Baiklah, setelah kita memahami ciri-ciri masyarakat madani, kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang bagaimana mewujudkan masyarakat madani yang ideal. Baiklah, setelah tadi kita mengetahui atau mengupas ciri tentang ciri-ciri masyarakat madani, pada pembahasan berikutnya mengenai tentang tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani yang ideal. Di sini tentunya pada gambar telah tersedia beberapa tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani yang ideal. Pada poin pertama, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum. Jadi perlu kita paham, perlu kita sadar bahwa pentingnya hukum, di mana hukum adalah mengatur tata kelola perilaku masyarakat atau individu, baik bertata krama berperilaku di masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan adanya kesadaran akan hukum, tentunya akan menambah tata kelola sehingga akan membentuk tatanan hukum yang memadai sehingga dapat menunjang berjalannya suatu konsep masyarakat madani. Pada poin berikutnya, perilaku korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Perlu kita tahu, perilaku korupsi sangat merugikan masyarakat, terutama negara. Karena dengan korupsi yang masih tumbuh subur di Indonesia, tentunya akan menghambat pembangunan di desa dan di kota. Sehingga dengan adanya korupsi ini akan menghambat tumbuhnya masyarakat madani atau konsep masyarakat madani di Indonesia. Berikutnya yaitu kualitas sumber daya yang masih tergolong rendah. Tentu perlunya dukungan pemerintah dalam upaya mengelola sumber daya yang masih sangat rendah. Sehingga dengan sumber daya yang rendah ini, tentunya tidaklah mungkin konsep masyarakat madani akan berjalan dengan baik di Indonesia. Karena untuk salah satu pendukung berjalannya konsep masyarakat madani perlu adanya sumber daya yang baik dan yang memadai. Sehingga memang perlu
untuk meningkatkan sumber daya, terutama sumber daya manusia yang masih tergolong sangat rendah. Selanjutnya, masih banyaknya masyarakat yang apatis terhadap isu-isu yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat atau pemerintah tentunya harus menyaring atau memfilterisasi terkait isu-isu yang bohong atau hoax yang dapat mempengaruhi jalannya masyarakat madani di Indonesia. Nah, itulah tadi beberapa poin tentang beberapa tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani yang ideal. Dalam mewujudkan konsep masyarakat madani di Indonesia yang baik, perlu adanya dukungan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat madani yang ideal dan berkualitas. Baiklah, selanjutnya perlu kita tahu bahwa civil society yang kuat namun tersegmentasi secara eksklusif berdasarkan perbedaan budaya, etnik, dan bahasa bisa menghambat konsolidasi demokrasi dikarenakan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, civil society dapat berfungsi sebagai pengawas dan atau penyeimbang kekuasaan pemerintah yang berlebihan. Yang kedua, civil society dianggap dapat mewakili bermacam-macam kepentingan dan pandangan yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, civil society dianggap dapat mempromosikan integrasi masyarakat dan perkembangan nilai-nilai demokrasi. Baiklah, kemudian yang terakhir atau yang keempat, civil society dianggap dapat memperkuat legitimasi negara dengan menyediakan pelayanan publik secara lebih efisien dan efektif melalui penglibatan grassroots dalam proses pengambilan kebijakan. Menurut tokoh Dewi Fortuna Anwar, keberadaan civil society ini memiliki peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Beliau mendefinisikan 3 fungsi utama dari social society, yakni advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial yang menunjang terciptanya demokrasi yang matang. Jadi ini merupakan 3 bentuk dari nilai-nilai demokrasi menurut Dewi Fortuna Anwar, salah satu tokoh civil society. Nah, jadi menurut Fortuna Anwar, dia mendefinisikan bahwa civil society memiliki 3 peranan penting, yakni apa tadi? Yaitu ada advokasi, pemberdayaan, dan kontrol yang menunjang terciptanya suatu demokrasi yang matang. Baiklah, selanjutnya peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam umat Islam, ada beberapa posisi dalam perwujudan masyarakat madani di Indonesia. Salah satunya yaitu sumber daya manusia belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Selanjutnya belum mampu menunjukkan peran yang signifikan. Hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam. Sistem sosial, politik, dan ekonomi belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Terakhir, tokoh Islam belum mencerminkan akhlak Islam. Itulah dia peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Baiklah, kita lanjut. Berikutnya ada sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Dalam masyarakat madani ini, bagaimana sih sistem ekonomi dan kesejahteraan umat? Berikut ada beberapa aspek ya. Yang pertama ada hak milik mutlak pada Allah dan milik manusia bersifat relatif. Selanjutnya, Islam mengakui setiap individu sebagai pemilik apa yang diperoleh melalui bekerja. Berikutnya, manusia berhak untuk menukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam. Berikutnya, poin terakhir, dalam kegiatan berekonomi, dalam ajaran Islam terdapat 2 prinsip utama. Apa sih 2 prinsip utama itu? 2 prinsip tadi yaitu 1, tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain.
Selanjutnya, tidak ada sekelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan kerja mereka. Nah, itulah dia tadi sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Tentunya memiliki beberapa poin yang sudah ada pada gambar, bisa dilihat oleh kawan-kawan sekalian. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi mengenai tentang masyarakat madani. Diharapkan kawan-kawan mampu dalam mengidentifikasi tentang konsep masyarakat madani ini sendiri. Baiklah, sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.